1. Formulir SPT masa PPh pasal 21. Sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pemungutan PPh atas pembayaran penghasilan kepada pegawai orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan adalah dengan menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 21/26. Sejak mulai 1 Januari 2014, bentuk formulir 1721 mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor per 14 per PJ per 2013. Bentuk formulir SPT masa PPh pasal 21/26 ditetapkan dengan peraturan ini sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1 atau formulir 1721 tahun 2014 dalam bentuk Mr. Excel antara lain: A. Induk SPT masa PPh pasal 21 dan pasal 26 atau formulir 1721. B. Daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebagai pegawai tetap dan penerimaan pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala bagi pegawai negeri sipil. C. Daftar bukti pemotongan penghasilan pasal 21 atau tidak final. D. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau final. E. Daftar surat setoran pajak atau SSP dan atau bukti pemindahan bukan untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21. F. Daftar biaya atau formulir 1721/5. Bentuk bukti pemotongan PPh pasal 21 yang merupakan dokumen pendukung dari SPT masa PPh pasal 21 atau 26 ditetapkan dalam lampiran 2 peraturan. A. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau tidak final atau pasal 26 formulir 1721/6. B. Pelaporan dengan formulir kertas atau hard copy. Wajib pajak atau pemotong pajak dapat menggunakan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dalam bentuk kertas atau hard copy apabila 1. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan menerima pensiun atau tunjangan hari tua terhadap pegawai negeri sipil, anggota TNI atau polisi RI, pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak. 2. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau tidak final dan dimaksud pada angka 1 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya yang tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. 3. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih 20 dokumen dalam satu masa pajak. 4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan bukti PBK yang jumlahnya tidak lebih 20 dokumen satu masa pajak. Pelaporan dengan ESPT. Wajib pajak atau pemotong pajak yang diperbolehkan untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dengan menggunakan formulir dalam bentuk kertas diperbolehkan untuk melaporkan dengan menggunakan ESPT. Wajib pajak atau pemotong pajak tidak memenuhi salah satu dari keempat ketentuan yang memperbolehkan melaporkan SPT masa PPh 21 atau 26. Wajib pajak atau pemotong pajak yang telah melaporkan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dengan menggunakan ESPT tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dalam bentuk formulir kertas atau hard copy. 2. Pelaporan SPT masa PPh pasal 21 atau 26. A. Pelaporan dengan formulir kertas atau hard copy. Wajib pajak atau pemotong pajak dapat menggunakan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dalam bentuk kertas hard copy apabila 1. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari atau jaminan hari tua kala dari atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.
2. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau tidak final dan atau pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. 3. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 dalam satu masa pajak. 4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan atau bukti PBK yang jumlahnya tidak lebih dari 20 dalam satu masa pajak. B. Pelaporan dengan ESPT. Wajib pajak atau pemotong pajak yang diperbolehkan untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dengan menggunakan formulir dalam bentuk kertas. Diperbolehkan juga untuk melaporkan dengan menggunakan ESPT. Wajib pajak atau pemotong pajak yang tidak memenuhi salah satu dari 4 ketentuan yang memperbolehkan untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dengan menggunakan formulir kertas, wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dengan menggunakan ESPT. C. Tempat pelaporan SPT masa PPh pasal 21 atau 26. SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 dapat disampaikan oleh pemotong dengan cara 1. Langsung ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP. 2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak. 3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak. 4. E-filing yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. D. Formulir yang harus dilaporkan dalam hal pelaporan menggunakan formulir kertas atau hard copy. SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 dalam bentuk formulir kertas atau hard copy tidak perlu dilampiri dengan 1. Formulir 1721. 1. Dalam hal tidak ada pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap, penerima pensiunan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala, serta bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya. 2. Formulir 1721. 2. Dalam hal tidak ada pemotongan PPh pasal 21 atau tidak final dan pasal 26 dengan menggunakan formulir 1721. 6. 3. Formulir 1721. 3. Dalam hal tidak ada pemotongan PPh pasal 21 atau final dengan menggunakan formulir 1721. 7. 4. Formulir 1721. 4. Dalam hal tidak ada penyetoran dan pemindah bukuan PPh pasal 21 dan pasal 26 dengan menggunakan SSP dan bukti PBK. 5. Formulir 1721. 5. Dalam hal pemotongan wajib menyampaikan SPT tahunan. 6. Formulir 1721. 6. 7. Formulir 1721. 7. 8. Formulir 1721. A1. 9. Formulir 1721. A2. E. Dalam hal pelaporan menggunakan ESPT, SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 dalam bentuk ESPT harus disampaikan dengan disertai induk SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 dalam bentuk formulir kertas atau hard copy. Ketentuan perubahan saat penggunaan formulir baru, Formulir 1712 tahun 2014 sesuai per 14 PJ 2014 dan kapan masih harus menggunakan formulir sesuai per 32 PJ 2009 1721 tahun 2009 adalah A. Penyampaian SPT masa PPh pasal 21 sampai dengan masa November 2013 baik SPT normal maupun SPT pembetulan. B. Penyampaian SPT masa PPh pasal 21 masa Desember 2013 SPT normal dan SPT pembetulan. Pembetulan SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 untuk masa pajak Desember 2013 berlaku aturan sebagai berikut. 1. Formulir SPT masa PPh pasal 21. Sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pemungutan PPh atas pembayaran penghasilan kepada pegawai orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan adalah dengan menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Sejak mulai 1 Januari 2014, bentuk formulir 1721 mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor per 14 PJ 2013.
Bentuk formulir SPT masa PPH pasal 21 atau 26 ditetapkan dengan peraturan ini sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1 formulir 1721 tahun 2014 dalam bentuk Microsoft Excel antara lain A. Induk SPT masa PPH pasal 21 dan atau pasal 26 formulir 1721. B. Daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagai pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala bagi pegawai negeri sipil. C. Daftar bukti pemotongan penghasilan pasal 21 tidak final. D. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final. E. Daftar surat setoran pajak SPP dan atau bukti pemindahan bukan untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21. F. Daftar biaya formulir 1721. Bentuk bukti pemotongan PPH pasal 21 yang merupakan dokumen pendukung dari SPT masa PPH pasal 21 atau 26 ditetapkan dalam lampiran peraturan. A. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final atau pasal 26 formulir 1721. B. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final formulir 1721.